セイラさんは何時に起きますか？午前7時45分に起きます。何時に寝ますか？午後11時半に寝ます。Cekidot, kita untuk memulai pelajaran di materi kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang penggunaan kata bantu bilangan terkait jam dan menit. Ya, tentu diingat ya. Yang kita pelajari yaitu kata bantu keterangan ima, ji, fung, des. Ima itu apa sih? Ima itu artinya adalah kata keterangan waktu untuk sekarang. Sedangkan kata bantu ji atau kata bantu bilangan ji yang artinya adalah jam dan fung artinya adalah menit. Setelah angkanya dipakai untuk menyatakan waktu, untuk pembacaan menit ada beberapa angka yang berubah pembacaannya. Contoh, untuk di depan angkanya angka 2, 5, 7, dan 9, maka penggunaan katanya untuk menit fung menggunakan kata fung yaitu dari huruf F. Fung. Oke. Ya. Sedangkan untuk angka yang di depannya 1, 3, 4, 6, 8, dan 10 dia menggunakan pung. Ya. Beda ya, tadi fung, sekarang pung. Ya, menggunakan huruf P. Yang tadi fung fitnah. Dan sekarang menggunakan pung. Punten dalam bahasa Sunda. Ya, lanjut. Untuk pembacaan angka 1, 6, 8, dan 10 juga berbeda 1 menit itu, yaitu dibaca ipung. Ya. Dan 6 menit menjadi rofung, bukannya rekupung, tapi rofung. 8 menit menjadi hapung. Ya, hapung ya, pakai P bukan pakai F. Hapung. Ya. Jadi bukan hacipung tapi hapung. Dan 10 menit menjadi jupung ya, bukannya jufun atau bukan jupung tapi jupung, P-nya double. Sedangkan kata tanya yang digunakan adalah untuk menanyakan sebuah kata jam, yaitu menggunakan kata nanji atau dengan arti jam berapa. Nampung berarti berapa menit. Dan untuk menanyakan berapa jam menggunakan nanjikang. Nanjikang ya, nanjikang ya. Oke. Baik, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, ima nanji desu ka? Artinya sekarang jam berapa? Shichiji juppung des. Shichiji juppung des. Shichi itu 7, ji itu jam, berarti jam 7. Juppung ya. Tadi kita sudah bahas bahwa juppung itu berarti 10 menit. Berarti shichiji juppung des, jam 7 lewat 10 menit. Yang kedua, Tokyo wa ima nanji desu ka? Ya. Tokyo wa ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa di Tokyo? Ya. Nanji ya, ini penggunaan untuk kata tanya. Nanji, jam berapa? Ya, jawabannya gozen yongji desu. Ya. Gozen yongji desu. Di sini ada kata gozen. Gozen ini adalah kalau bahasa Inggris AM ya atau IM. Ya, sedangkan yong artinya 4, ji berarti jam. Nah, berarti jam 4 pagi ya. Contoh yang ketiga, Gakkou wa nanji desu ka? Sekolah jam berapa kah? Gakkou wa shichiji 30分desu. Nah, ini normal ya. Gakkou wa shichiji 30分desu. Berarti sekolah jam 7 lewat 30 menit. Oke, dari contoh yang ada bisa dipahami penggunaan ji dan penggunaan pung atau penggunaan kata tanya nanji desu ka? Ya, saya harap semua bisa memahami. Mudah kan? Tolong dicermati dengan seksama ya. Baik, kita berlanjut.
Untuk pembelajaran yang kedua, yaitu perubahan kata kerja bentuk mas. Ya, bentuk mas ini adalah sebuah kata kerja pertama yang begitu sopan, karena bentuk mas ini adalah sebuah kata kerja yang formal yang digunakan dalam bahasa pembelajaran bahasa Jepang sehari-hari. Ya. Nah, bentuk mas ini mengalami konjugasi atau perubahan. Nah, seperti halnya kita dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kata kerja atau kalimat juga ada yang berbentuk positif, positif lampau maupun negatif lampau. Pun demikian bahasa Inggris, bahasa Jepang mengalami hal yang sama. Cuma hanya penyebutan atau pelafalannya yang beda. Ya. Nah, di sini ciri-cirinya kalau bentuk positif hanya diakhiri dengan huruf masu, ma dan su. Sedangkan untuk bentuk negatif diakhiri dengan kata maseng, ya. Nah, kalau positif lampau apakah itu? Ya, diakhiri dengan akhiran masita. Oke, masita. Dan apabila yang negatif lampau diakhiri dengan kata maseng desita. Oke, paham? Di sini kita ada contoh untuk waktu sekarang dan yang akan datang atau bentuk mas. Di sini contohnya okimas, artinya bangun tidur. Nah, waktu lampau dari kata okimas adalah okimashita, sudah bangun. Ya, lampau sudah, berarti sudah dilakukan. Walaupun kegiatan itu 1 detik yang lalu, tapi setelah dilakukan harus menggunakan pola lampau. Jangan lupa ya, seperti kita makan, sudah makan, berarti walaupun kita baru selesai menyelesaikan tahak ya. Ya, atau ya itu seperti itu, berarti itu tuh lampau. Berarti karena kita sudah makan. Iya. Lanjut. Dari bentuk okimas, kata negatifnya yaitu okimaseng. Ya. Perubahan dari masunya berubah menjadi maseng. Okinya bagaimana? Oki tidak ada perubahan. Ya, okimas yaitu positif, okimaseng artinya negatif. Sedangkan artinya tidak bangun tidur. Ya, atau belum bangun ya. Oke, untuk waktu lampau negatifnya, wah, kemarin dia tidak bangun jam sekian. Nah, itu kan berarti menggunakan waktu lampau ya. Kemarin tidak bangun. Nah, berubah menjadi kata okimasen desita. Ya, okimasen desita. Oke, sini ada contoh. Yang pertama yaitu mai asa rokuji ni okimas. Saya bangun setiap jam 6 pagi. Oke. Ya. Yang kedua, ashita rokuji ni okimas. Besok bangun jam 6 pagi. Oke. Ini berarti masih bentuk mas. Nah, yang ketiga sudah ada perubahan. Kesha rokuji ni okimashita. Nah, kesha tadi pagi, ya kan? Tadi pagi saya bangun jam 6 atau saya bangun jam 6 pagi tadi, berarti sudah lampau. Oke ya. Berikut ini adalah bentuk kalimat tanya dalam kata kerja bentuk mas. Ada pola khususnya untuk bertanya. Apakah itu? Ya, cukup ditambahkan dengan huruf ka. Ya. Kalau di kita kan kah, tapi kalau bahasa Jepang itu adalah ka. Bahasa Indonesia kah. Apakah? Bagaimanakah? Ya, itu adalah pola di bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Jepang pun hampir sama, diakhiri dengan huruf ka. Nandeska? Ya, dalam kata bendanya bertanya berarti nandeska. Tapi kalau dalam kata kerja tetap semua bentuk kata kerjanya ditambahin akhiran ka di akhirnya, baik itu bentuk negatif, positif lampau maupun negatif lampau. Kalau memang itu bentuknya pertanyaan, tetap diakhiri dengan huruf ka di akhiran kata kerja tersebut. Contoh, kino benkyou shimashita ka? Apakah kemarin kamu belajar? Kalau dia positif, dia akan menjawab hai benkyou shimashita.
Ya, saya belajar. Kalau dia jawabannya negatif, iye benkyou shimasen deshita. Tidak, saya tidak belajar. Oke, paham sampai sini? Ya, saya yakin memahami ya. Di sini sudah ada dua perubahan, yaitu bentuk bertanya kah dengan akhiran mastakah, seperti benkyou shimashita dengan pola jawaban yang positif, tetapi karena sudah kemarin berarti positif lampau. Dan negatif juga digunakan negatif lampau karena pertanyaannya adalah bentuk yang kemarin aktivitas yang dilakukannya. Oke. Baik, contoh yang kedua. Mai asa nanji ni okimasu ka? Nah, ini adalah pertanyaan hari ini atau saat itu juga atau sedang berlangsung. Mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun jam berapa? Kah? Nah, versi Indonesianya ada kah? Iya. Atau ditambah kata tanda tanya, ya. Dijawab goji ni okimasu. Ya. Karena ini pertanyaannya mai asa, berarti ini tidak melambangkan bahwa dia adalah bentuk lampau, tetapi ini adalah sebuah rutinitas yang ditanyakan. Jadi jawabnya juga cukup dengan bentuk presentnya saat itu juga, yaitu bentuk mas, tidak menggunakan bentuk masita. Ya, goji ni okimasu. Saya bangun jam 5. Paham ya sampai sini? Yuk kita ngebut lagi nih ke materi selanjutnya. Oke. Ya, pelajaran yang ketiga kita akan belajar tentang kata benda plus partikel ni plus kata kerja. Partikel ni ya. Apa sih itu partikel ni? Ya, oke, kita jabarkan ya partikel ni. Ya, partikel ni ini digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Yes. Kali ini yang kita pelajarin partikel ni untuk keterangan waktu ya. Sebab partikel ni itu banyak fungsinya. Ya, selain untuk keterangan waktu juga bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Sekarang kita fokus ya. Fokus. Yes. Oke, kita fokus di partikel nih. Ya. Artinya yaitu di atau pada. Yes, karena ini adalah pelajaran tentang keterangan waktu. Ya. Partikel ni ini dipakai dengan kata kerja yang berarti kegiatan atau aksi segera selesai. Dan untuk nama hari pun, ingat, nama hari pun kita boleh pakai ni atau tidak memakainya, tidak masalah. Baik, kita lihat contohnya. Ya, yang pertama. Nah, sangjihang ni okimasu. Nah, sangjihang. Nah, ini ada kata baru, jihang. Hang itu setengah, ya, sepotongnya dari sangji. Nah, berarti jam 3:30 disebut sangjihang. Berarti sangjihang ni saya bangun pada atau di jam sangjihang atau jam setengah 4, jam 3:30 ya. Ya, oke. Lanjut yang kedua. Shichigatsu Mitsuka ni. Nah, Mitsuka ni ya. Oh, Shichigatsu sang nichi ni atau Mitsuka ni Nihon e ikimasu. Ya, tulisannya itu memang sang nichi tapi dibacanya Mitsuka. Ya. Oke. Mohon maaf ini ada salah pengetikan. Seharusnya Mitsuka, tulisannya ya Mitsuka ya. Oke. Ya. Intinya ini adalah pada bulan tanggal 3 Juli atau Shichigatsu bulan ke-7, Mitsuka itu tanggal 3 ya. Artinya pergi ke Jepang pada tanggal 3 Juli. Ya. Artinya seperti itu. Ya, jadi ni-nya dipakai untuk kata ayo apa yo? Ya, keterangan pada. Ya, betul sekali. Pada tanggal 3 Juli pergi ke Jepang. Oke, yang ketiga, Nichiyobi ni Bandung ikimasu. Ini Nichiyobi nama hari. Ni-nya saya kasih kurung tutup.
atau di dalam kurung. Kenapa? Karena ini boleh digunakan, boleh tidak. Misalnya saya bilang Nichiobi Bandung ikimasu, itu bolehkah? Yes, boleh. Nichiobi ni Bandung ikimasu juga boleh. Ya, jadi tidak usah didebatkan ya. Oke, artinya pergi ke Bandung pada hari Minggu. Ya, selanjutnya yang keempat contohnya adalah kino benkyou shimashita. Nah, kino itu kemarin. Ya, benkyou shimashita, benkyou telah belajar, berarti saya telah belajar kemarin. Karena polanya kemarin berarti itu adalah bentuk lampau ya. Oke, ini adalah pola untuk hari. Kino itu juga keterangan hari, jadi ni-nya tidak disertakan. Yes, sudah kita bahas tadi, ada partikel ni dan ada juga tentang perubahan bentuk mas, dan juga penggunaan kata jam dan waktu. Oke, buat kalian semua yang masih mengikuti pembelajaran saya, nih boleh nih diisi di komen, ngetes ya. Mudah-mudahan pinter semua, mudah-mudahan paham semua ya. Selamat mengerjakan dan jawabannya tetap di komen ya. Yuk.